Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk pengajuan ACC kedua Design Thinking dan Komik Digital. Oke, langsung aja. Kalau pertama itu ada komik digital, ini garis besarnya yang sudah dikembangin, menceritakan tentang seorang anak perempuan yang sejak belianya sudah diajarkan untuk taat beragama oleh kedua orang tuanya. Anak tersebut bernama Shira. Kegiatan Shira hanya sebatas sholat berjamaah, ngaji, berangkat sekolah, dan membantu bundanya untuk bebenah rumah. Ia hampir sama sekali tidak pernah keluar rumah untuk hal yang tidak penting. Shira bukanlah anak introvert yang ia mudah bergaul dengan siapa saja dan ia juga sopan, sangat penurut anaknya. Shira sejak SD disekolahkan di sekolah Islam oleh kedua orang tuanya. Hingga saat kelulusan MTS tiba, Shira mengajak Abi dan bundanya berbincang. Shira mengutarakan keinginannya. Ia berkeinginan untuk melanjutkan sekolahnya di sekolah kejuruan. Namun, kedua orang tuanya tidak setuju karena mereka khawatir putrinya akan terbawa pergaulan yang tidak benar. Karena SMK itu identiknya ya tidak seperti SMA yang SMA kan identiknya lebih baik daripada SMA gitu. SMK. Shira memohon supaya orang tuanya itu memperbolehkannya sekolah SMK. Akhirnya orang tuanya dengan berat hati mengizinkannya dan mengantar Shira saat pendaftaran masuk sekolah yang pastinya sekolah Shira itu sekolah terbaik. Setelah Shira bersekolah lamanya selama 3 bulan, Shira itu berteman dekat dengan teman-teman yang akhirnya membuat suatu circle yang bernama GGSQ. Padahal yang awalnya Shira tidak pernah pilih-pilih teman. Ia dekat dengan siapa saja. Dari situ karakter Shira agak berubah. Yang biasanya Shira patuh akan omongan orang tua, sekarang Shira tidak habis akal agar orang tuanya mengabulkan apa yang ia inginkan. Shira sering keluar rumah dengan alasan tugas. Konfliknya saat Shira main ke rumah Rangga bersama temannya yang mereka bilang ingin mengerjakan tugas di sana. Nyatanya mereka main dan Shira terjebak dunia fana. Tanpa sepengetahuannya ia telah menjurus ke hal yang di luar syariat Islam. Penokohannya bisa dilihat di sini. Terdapat tokoh figuran juga yaitu Abi dan GGSQ. Oke, kita langsung lanjut ke alur. Di panel ke-1 ada adegan sholat berjamaah, yaitu ibu, Shira, dan Abi. Berarti nanti ini penggambarannya di ruang sholat rumah. Anak laki-laki ini nanti akan dibuang. Jadi penggambarannya Abi di tengah, bunda sama Shira itu di belakang. Nanti ini tidak akan berdua. Setelah sholat mereka tidak pergi kemana-mana. Ibunya melihat Shira yang sedang diajarkan mengaji oleh abinya. Jadi nanti ibunya akan duduk tidak jauh dari abinya. Setelah selesai mengaji, ibu mengajari Shira nyapu dan cuci piring. Penggambarannya tidak jauh beda banget dengan visualan ini. Namun nanti bundanya itu akan berjilbab. Anak laki-laki ini diganti sama Shira kecil. Penggambaran panel keempat itu latarnya di ruang tamu
Shira lagi baca buku sambil tiduran di lantai, dan ayah duduk di sofa membaca koran sambil minum kopi. Panel kelima itu penggambarannya gak jauh beda sama ini, namun ya nanti ruang tamu itu akan lebih sederhana gitu. Nah, yang pastinya yang dikasih ibu ini nanti uang, bukannya cookies. Nanti satu layar akan ada 2 panel. Adegan Shira tidur sama sebelahnya satunya lagi itu orang tua Shira yang tidur. Nah, ada note panel 1-6 itu menceritakan tokoh Shira saat masih kecil. Panel ke-7, panel ke-7 ini berarti udah masuk Shira menginjak remaja. Satu layar nanti ada beberapa panel ya. Ini tuh nanti digambarkan Abi dan bundanya satu kamar baru bangun tidur. Ini Shira di kamar lain yang mereka ketemu di ruang sholat rumahnya. Penggambaran ini nanti akan di close up saat Shiranya sedang sarapan saja. Niatnya ini tuh nanti akan digambarkan saat Shira sedang memasukkan buku pelajarannya ke tas. Panel 9 posisi Shira sudah di depan pintu keluar. Panel 10 nggak beda jauh penggambarannya sama ini, visualnya. Panel 11 itu nanti Shira turun persis di depan gerbang sekolah. Iya, gerbangnya nanti bakal ditulis keterangan MI gitu, 1 Cianjur. Oh iya, untuk keterangan nama toko sama nama latar itu bisa berubah suatu saat nanti. Jadi nanti misalkan MI 1 Cianjur itu bisa karena namanya biar lebih bagus lagi apa gitu nanti diganti. Panel 12 adegan Shira ngobrol dengan teman sebangkunya. Ya sama dengan teman-teman lainnya, Shira pun sebelum kelas masuk itu pasti ngobrol-ngobrol dengan teman sebangkunya, teman lainnya. Nanti ini penggambarannya perempuan. Ini perempuan. Panel 13 satu layar akan ada 2 gambar, dimana gambar satunya itu ibu kepala sekolah yang sedang membunyikan lonceng bel sekolah, dan gambaran hamburan anak-anak pulang sekolah. Panel 14 itu nanti ada gambar sholat subuh berjamaah lagi. Terus setelah itu adegan Shira menyapu, ngepel, dan membuatkan kopi untuk ayahnya. Setelah itu Shira bergegas untuk berangkat sekolah. Nanti adegannya, nah posisi Shira ini ternyata udah bersekolah di sekolah MTS gitu kan, di MTS. Langsung ke panel 17. Ini nanti penggabungan gambar, satu gambar
ibu kepala sekolah yang membunyikan bel, terus sama gambaran siswa yang keluar dari kelas. Ini sama satunya tuh gambar beberapa anak perempuan yang sedang makan bekalnya di kelas. Akhir tahun ajaran telah usai, saatnya Syira pelepasan MTS. Ini nanti penggambaran waktu wisuda gitu ya. Aku masih mikirin juga untuk angle-nya dari mana, antara angle yang gini sama atau misalkan dari samping kanan gitu. Panel 19 itu nanti di ruang tengah dengan posisi Abi dan Uminya itu sudah duduk di sofa dan Syira menghampiri untuk mengajak diskusi kedua orang tuanya. Ini salah gambar, ini harusnya berdampingan sama ini. Panel 18. Panel 20 itu posisinya Syira bersama kedua orang tua Syira yang menyerahkan dokumen ke panitia pendaftaran. Jadi nanti orang tua Syira tuh masuk ke ruang pendaftaran dan di situ ada meja beserta orang panitianya dan orang tua Syira pun memberikan dokumen tersebut ke panitia. Panel 22 itu penggambarannya kayak gini sih. Syira ngobrol sama siapa aja, terus Syira main sama siapa aja. Tapi di 3 bulan setelah MOS, setelah PLS, Syira itu ternyata terlibat lebih dekat dengan Rara, Mira, Shilin, Ratu Bian, Rangga, Randy yang circle itu tuh mereka kasih nama GSQ. Nah, nanti di sini bakal ada diskusi yang salah satu dari mereka tuh untuk mengajak main gitu. Nah, Syira yang tidak bisa mengungkapkan bahwa ia tuh tidak bisa ikut main bersama mereka gitu, karena pastinya tidak diizinkan. Nah, ternyata ada lagi yang usul, bagaimana kalau kita mainnya tuh sambil mengerjakan tugas. Tidak mungkin kan orang tua kita tuh tidak mengizinkan keluar untuk mengerjakan tugas. 24 tuh posisi Syira izin ke orang tuanya gitu, tapi orang tuanya tidak mengizinkannya. Syira terus meyakinkan bahwa ia kan baik-baik saja gitu. Akhirnya Syira diizinkanlah untuk pergi. Syira nunggu teman-temannya di depan teras. Akhirnya teman-temannya datang, Syira ikut bersama mereka gitu. Aku masih mikirin juga untuk ini tuh nanti teman-temannya tuh datangnya pakai motor atau pakai mobil tuh aku juga masih mikirin. Terus
Mereka tiba di rumah Rangga, mereka ngobrol sambil prepare untuk barbecue. Nanti ini posisinya tuh di oh my god, visual sama kayak gitu banget tuh. Ini tuh latarnya nanti di halaman rumah Rangga, tepatnya di dekat kolam renang gitu. Kolam renang. Sorry. Oke, setelah barbecue mereka tuh ada yang ngobrol, ya ada yang main gitar, ada yang ngerokok, makan snack. Ternyata anak laki-laki yang sedang minum minuman alkohol, kalau anak perempuan yang lainnya udah tahu nih apa yang dilakuin si teman cowoknya, tapi si doang sendiri, dia nggak tahu itu laki-laki tuh kalau minum minuman alkohol. Kira itu minuman biasa, ya seperti minuman minimarket gitulah. Nah, tadi ini kan ada yang ini penggambarannya tuh ada yang deket pintu masuk ke rumah Rangga, lagi ngobrol-ngobrol, terus ada yang makan snack. Nah, yang ngerokok terus minum-minuman beralkohol tuh ternyata laki-laki tuh duduk di tepian kolam renang, jadi mereka tuh seberang-seberangan. Nah, penggambaran panel 29 itu karena mereka capean, jadi mereka tuh tidur sembarang di ruang tamu. Ada yang tumpuk-tumpukan, ada yang tidur bawah, ada yang tidur sofa. Nah, karena efek Rangga yang mabuk gitu, Rangga terbangun karena terganggu oleh ponselnya Sira yang bunyi terus. Rangga matikan HP Sira, lalu ini Rangga posisinya nggak sadar, jadi dia tuh nggak tahu kalau Rangga tuh bangun gendong Sira ke kamarnya, dan Rangga melanjutkan tidurnya bersama Sira di satu selimut yang sama. Bahkan Rangga memeluk Sira. Di jam 8 ternyata GGSQ tuh udah pulang tanpa Sira gitu. Mereka kira Sira tuh udah pulang terlebih dahulu gitu. Nah, Sira bangun, kaget dong ngelihat dia tidur sama Rangga gitu, satu kamar yang sama, satu ranjang yang sama. Sira lari dari kamar Rangga ke ruang tengah ngecek, ternyata di rumah itu tinggal dia sama Rangga doang. Histeris lah Sira. Rangga, karena suara Sira, Rangga terbangun dan tiba-tiba memeluk Sira dari belakang. Sira menepis dan marah ke Rangga. Ia merasa dirinya hina. Nanti tuh gambarannya tuh satu, ruang tengah yang kosong. 2, penggambaran Sira yang kaget bangun tidur. 3, posisi Sira keluar kamar. Sama 4, Sira yang di ruang tengah. Panel ke-30 nah, sama 5 itu Sira yang pergi dari rumah Rangga.
panel ke-32 itu nanti penggambarannya Shira yang sedang berjalan dengan kebingungan. Nah, penggambaran panel ke-33 itu satu, Shira yang jalan ke depan rumah, dua, orang tuanya yang sudah menunggu Shira untuk pulang. Terus nanti mereka akan ada percakapan. Nah, setelah Shira selesai dari bersih-bersih, Shira masuk ke kamarnya, duduk melamun di tepian kasurnya. Terus bundanya masuk, Shira kaget. Lanjut ke panel 34. Penggambarannya itu saat Shira belajar, saat kondisi ruang kelas sedang belajar dan Shira yang tidak konsentrasi. Sama kedua, ketika GGSQ sedang berkumpul, sedang ngobrol, hanya Shira yang tidak berbicara sedikit pun. Shira lebih banyak diam. 35 itu masih nyambung dengan ini. Nah, ya lama kelamaan orang tuanya mengetahui bahwa Shira memiliki masalah. Nanti itu akan ada dialog gitu. Menurut gambaran panel ini adalah gambaran kasar. Panel asli akan mengikuti ketentuan. Jadi kan di panel asli di ketentuannya itu berisikan 20 sampai 30 panel. Ya, aku akan ambil mentoknya 30 panel. Ini kan 36. Jadi nanti ini tuh hanya sebagai penjelasan aja gitu. Bahwa ya aslinya enggak segini. Oke, lanjut ke design thinking. Design itu aku membutuhkan produk untuk dijadikan merchandise. Itu suatu wadah untuk menampung air minum yang memudahkan untuk minum di mana saja dan kapan saja. Nah, produk ini berupa tumbler yang diinginkan seperti desainnya itu dekoratif dengan perpaduan warna putih, hitam, dan merah. Didesain dengan gambar mahasiswa di kafe yang sedang melakukan pemotretan situs dan kebudayaan. Jadi ceritanya itu nih mahasiswa di kafenya itu lagi ada program street photography gitu kan, memotret situs dan kebudayaan Cirebon. Dari pengalamanku, penggunaan botol atau tumbler berbahan plastik itu mudah pecah. Tumbler yang terlalu polos juga menimbulkan rasa bosan. Jadi aku kurang terlalu suka sama tumbler yang polos, karena itu gampang bosannya. Keyword dari desain merchant itu teknologi penolong lingkungan. Jadi tumbler itu kan menggabungkan antara botol minum dan gelas gitu kan ya. Kalau dirubah menjadi satu barang itu tumbler. Tumbler
Satu barang tumbler yang membantu pengefektifan karena barang ini mudah dibuka aja kan. Kalau botol tuh terkadang ada banyak yang nggak bisa buka botol gitu kan. Nah sedangkan kalau gelas itu dibawa kemana-mananya sulit gitu kan. Jadi setelah tumbler dengan tutup yang mudah dibuka tutup dan mudah digunakan di mana saja, karena ya dia tuh bisa jadi gelas tapi bisa juga jadi botol, jadi bisa dibawa itu dia tuh tanpa harus khawatir tumpah-tumpah. Dan diharapkan dari barang ini itu pengguna jadi lebih hemat dan ramah lingkungan. Gimana sih lebih hemat sama ramah lingkungannya itu? Jadi misalkan si pengguna ini ke kafe, ini balik lagi sama sampel yang awal aku pernah bilang gitu. Suatu ketika si pengguna itu ke kafe mengorder minuman. Setelah minuman itu datang, ternyata ia harus buru-buru meninggalkan tempat tersebut. Ya, pastikan si wadah susah untuk dibawa nih gitu. Bingung kan bagaimana cara bawanya gitu, sedangkan ini tuh riskan gitu, bahaya kalau dibawa gitu, tidak aman. Makanya terciptalah inovasi ini karena untuk memudahkan. Jika si pengguna bawa tumbler, minuman tersebut bisa dipindahkan ke dalam tumbler dan bisa lanjutkan minumnya dimanapun dan kapanpun gitu. Dan misalkan ramah lingkungannya tuh, jadi mengorder minuman tuh tidak perlu dengan wadah cup plastik lagi gitu. Kalau yang membawa tumbler, cukup ia berikan kepada pembuat minuman tersebut. Jadi mengurangi limbah atau sampah plastik juga gitu. Barang ini juga dapat digunakan berkali-kali sehingga tidak menimbulkan limbah yang banyak, sehingga si pengguna tidak menyumbang banyak limbah gitu. Mengurangi beli minuman di luar ya, karena ia tuh dia tuh pengguna tuh karena misalkan pengguna nih datang ke beberapa kafe gitu kan, karena untuk menemui klien. Contoh dari satu kafe nih ternyata minumannya udah habis gitu dan dia simpan di tumbler. Jadi kan dia tuh nggak perlu, misalkan ke kafe selanjutnya itu ya minuman tersebut masih ada, jadi masih bisa diminum gitu dan menghemat uang juga gitu. Terus menciptakan si pengguna rajin minum, menjadi lebih rajin mengkonsumsi air minum. Contoh sampel kan ya, mahasiswa tuh membutuhkan konsentrasi yang tinggi untuk mengerjakan tugasnya ya, terlebih banyak yang mengerjakan tugasnya di malam hari, itu membutuhkan cairan supaya ia tuh tidak dehidrasi. Jadi selagi pas dia sambil prepare gitu kan, si tumbler tuh minum tuh sudah tersedia gitu, jadi dia tuh tidak perlu untuk bolak-balik untuk mengambil minum di gelas, karena kapasitas tumbler tuh cukup banyak gitu ketimbang gelas.
material yang digunakan itu ya plastik akrilik, jadi tidak mudah pecah. Penggunaan teknik gambarnya itu aku juga masih mikirin tentang teknik gambar. Aku antara mau aku pakai naturalis atau dekoratif gitu. Ya aku akan gambar misalkan situs objeknya itu ya sama aslinya gitu. Jadi aku nggak terlalu inovasi yang gimana gitu. Tapi aku kurang sukanya tuh kalau misalkan nanti aku udah gambarin tuh tapi background gambarnya polos gitu, jadi aku masih bingung di situ. Nah ini itu jadi nantinya tuh kayak gimana ya, ini jadi misalkan nanti itu di objeknya aku gambar jadiin satu, susun gitu, gini dan depannya tuh ada penarinya gitu. Sudah. Oh iya, buat buat teknik gambar komik digital tuh aku pakai style kartun style.